Saudara Universitas Warmadewa bersama dengan Yayasan Tamiang Bali Mandiri melaksanakan Matching Fund 2022. Ada berbagai aktivitas di dalamnya, termasuk salah satunya adalah aktivitas perikanan, peternakan, dan juga ada aktivitas agroteknologi. Nah, seperti apa masing-masing aktivitas tersebut sehingga nantinya juga bisa terintegrasi? Kali ini kita akan berbincang atau saya akan menanyakan langsung terkait dengan aktivitas perikanan. Di sebelah saya sudah ada Bapak Madekawan. Selamat pagi Pak Madekawan, apa kabar nih? Selamat pagi, baik-baik. Selamat siang juga. Sehat ya, Pak, Ya, ya? sehat. Langsung sehat. Ya. Pak, dalam kegiatan Matching Fund 2022 ini kan juga ada aktivitas perikanan Pak ya. Seperti apa aktivitas perikanan di kegiatan ini Pak? Ya, terima kasih Bu. Jadi aktivitas perikanan ini salah satunya adalah dari kegiatan aquaponik namanya. Jadi sistem budidaya aquaponik ini adalah melakukan integrasi antara sistem aquakultur dengan sistem hidroponik ya. Nah, kemudian di sistem aquakultur ini itu memiliki media air yang nanti akan disirkulasikan ke dalam sistem hidroponik. Nah, air-air yang limbah-limbah dari kotoran ikan, kemudian sisa pakan dan kencing atau urinnya itu nanti akan diolah lebih dahulu ke dalam sistem tank. Kemudian dari hasil olahan itu nanti baru masuk ke sistem hidroponik sehingga sistem ini akan mengalir secara terus-menerus. Kemudian dalam sistem aquakultur ini kita melakukan budidaya ikan dari jenis nila dan dipadukan dengan udang galah. Jadi sistem di aquakultur adalah sistem polikultur namanya. Kemudian untuk hidroponik itu kita menggunakan sistem dari sirkulasi air dan ditambahkan media tumbuh dari tanaman hidroponik itu yang jenis tanamannya itu adalah dari jenis pokcai dan sayur hijau gitu. Menarik sekali Pak, tadi sampai kencing ikannya juga diolah juga kembali ya Pak, sampai nggak ada sisanya. Ini apa ada jenis ikan-ikan tertentu yang bisa dikembangbiakan di sini atau semua jenis ikan bisa Pak? Secara prinsip hewan itu bisa besar itu tergantung dari kualitas ikannya gitu. Kemudian kualitas airnya dan makanan yang diberikan itu memberikan pertumbuhan daripada hewan kultur di aquaponik ya. Nah, kemudian berbagai jenis pada prinsipnya semua bisa dilakukan gitu ya. Tetapi kita lihat kita memilih ikan nila yang sangat mudah dan banyak diminati dari masyarakat, kemudian udang galah juga diminati sehingga kami memadukan antara sistem aquakultur dengan sistem polikultur dan hidroponik. Sehingga semua nanti air-air yang dihasilkan dari aquakultur itu akan menghasilkan limbah. Karena limbah itu masih mengandung amonia yang beracun. Nah, oleh karena itu kami mengolah dulu air ini supaya tidak mencemari di ikan kembali karena dia sirkulasi. Jadi air yang sudah diperbaiki mutunya dari masih banyak mengandung organik itu ditambahkan media namanya dekomposer pengurai atau menguraikan dari bahan-bahan organik menjadi bahan anorganik sehingga akan mudah diserap oleh tanaman dan sisa dari air yang disirkulasi di hidroponik itu akan mengalir kembali ke sistem aquakultur sehingga secara terus-menerus dengan pompa itu akan tersirkulasi sehingga hidroponik itu akan mendapatkan nutrisi dari limbah kotoran ikan yang telah diperbaiki. Baik, terima kasih Pak, luar biasa sekali aktivitas perikanan di sini ya Saudara. Jadi semua hal-hal yang ada dalam aktivitas perikanan ini bisa diintegrasikan begitu. Dan selain di aktivitas perikanan Saudara, kita juga akan nanti berbincang dengan pelaksana dari aktivitas peternakan di Matching Fund 2022 ini. Saudara, tadi kita sudah berbincang terkait dengan aktivitas perikanan dan sekarang kita akan tanya-tanya terkait dengan aktivitas peternakan yang ada di sini. Di sebelah saya sudah ada Bapak Tonga selaku pelaksana aktivitas peternakan. Pak Yan Tonga, apa kabar? Sehat selalu? Baik, Astungkaro, sehat selalu. Ya. Pak Yan, seperti apa nih aktivitas peternakan di sini? Bagaimana hasil ternak juga di sini? Ya, baik. Di dalam Matching Fund ini salah satu kegiatan yang terlibat adalah kegiatan atau aktivitas peternakan. Nah, di dalam aktivitas peternakan ini kita memilih satu komoditi yang strategis yang merakyat, yaitu ayam kampung super. Ayam kampung super ini kita pilih kenapa? Karena ayam kampung ini memiliki kelebihan dan keunggulan dibandingkan dengan ayam kampung biasa. Kenapa? Karena ayam kampung super ini adalah hasil persilangan antara ayam kampung dan ayam petelur. Nah,
aktivitas di dalam pengembangan ayam kampung super dalam program Matching Fund ini adalah dalam rangka untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan di bidang pertanian seperti saya sebutkan misalnya di bidang perikanan. Di bidang perikanan di sana dikembangkan komoditi-komoditi bidang perikanan misalnya udang, kemudian ikan nila. Nah, hasil limbah yang dihasilkan dari panen ikan nila dan udang ini kita akan manfaatkan sebagai salah satu bahan pakan yang akan kita gunakan untuk diberikan kepada ayam. Begitu pula hasil-hasil pertanian dari pemeliharaan hortikultura sayur-sayuran seperti kangkung, kemudian sayur hijau yang tidak bermanfaat lagi, artinya ketika sayur-sayur ini dipanen kan tentu ada daun-daunan yang tidak ikut sebagai bagian dari penjualan kangkung ini nanti kita akan gunakan sebagai bahan pakan untuk ayam kampung ini. Ya tentu bahan-bahan yang saya sebutkan tadi ini terlebih dahulu dilakukan pengolahan. Pengolahannya tentu melalui proses fermentasi. Terima kasih Pak Yantonga atas informasinya. Dan saudara, selain tadi ada aktivitas peternakan, kita juga nanti akan berbincang terkait dengan agroteknologi di Matching Fund 2022 ini. Saudara, tadi kita sudah tahu bagaimana sistem perikanan dan juga peternakan di Matching Fund 2022 ini. Nah, bagaimana dengan agroteknologinya? Di sebelah saya sudah ada Pak Ketut Agung Sudewo yang akan menjelaskan. Pak Agung Sudewo, apa kabar? Sehat selalu? Sehat selalu, maaf saya langsung dari lapangan ini datang ke sini. Iya. Ya. Pak, tadi saya melihat subur-subur sekali nih tanaman yang ada di sini, Pak. Bagaimana nih sistem atau cara penanamannya? Apa ada cara khusus, Pak? Kalau penanaman memang ada cara khusus sesuai dengan kemampuan tenaga kerja yang tersedia dan juga teknologi yang kita manfaatkan. Kan. Nah, kalau kesuburan tanaman itu sangat tergantung dari kesediaan hara yang ada pada tanaman tersebut. Jadi pada media tersebut, apakah itu pada aquaponik, hidroponik, media tanam dan lain sebagainya, apalagi di lahan begini. Kalau kita melihat di lapangan seperti di sini, kita dalam satu areal Matching Fund ini di ALC di sini kita memanfaatkan limbah yang tersedia. Jadi tidak ada yang terbuang dari apa kegiatan yang kita di sini semua. Mulai dari pemeliharaan udang galah, pemeliharaan unggas, sampai dengan penanaman ini kita olah lagi menjadi pupuk cair yang kita kembalikan lagi ke lahan ini. Nah, jadi seperti saya katakan, kalau kita di sini membuat pupuk cair, di lapangan juga sebenarnya petani itu bisa membuat. Sehingga bahan yang atau limbah yang tidak kita manfaatkan atau tidak mempunyai nilai ekonomis, kita bisa manfaatkan itu sebagai pupuk cair maupun pupuk padat. Nah, kalau di ALC di sini kita khusus membuat pupuk organik cair yang bahan bakunya berasal dari limbah kohen unggas, kemudian sisa tanaman yang tidak mempunyai nilai ekonomis atau kita sebut berangkasan, dan juga beberapa gulma. Itu sebagai bahan baku dari pupuk organik cair yang kita lakukan dengan cara fermentasi. Kalau kita lihat secara ilmiah itu bisa dikatakan dengan menggunakan bakteri anaerob. Saya juga sendiri yang mencarikan buyer dan beliau juga yang di sini juga sudah mempunyai beberapa buyer. Tapi dalam hal ini kita tetap menjaga kondisi kita agar produksi kita itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh buyer. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung Sudewo atas informasinya terkait dengan agroteknologi di sini. Dan saudara, selain agroteknologi nanti kita juga akan berbincang terkait dengan teknologi pangan di Matching Fund 2022. Saudara, tadi kita sudah melihat beberapa aktivitas di Matching Fund 2022 ini. Nah, apa sesungguhnya yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini dan apakah nantinya akan ada hal-hal yang ditingkatkan di tahun depan? Kita akan tanyakan langsung kepada Ibu Made Ayu Suwardani Singapura selaku Ketua Prodi Ilmu dan juga Teknologi Pangan, dan beliau juga merupakan Ketua Program Matching Fund 2022. Selamat pagi Ibu, sehat selalu? Selamat pagi, sehat selalu. Ibu, dari aktivitas sini banyak sekali ya Bu ya. Sebenarnya apa tujuan dari kegiatan ini Bu? Ya, tujuan kegiatan ini adalah melatih petani muda
melatih petani muda untuk bisa kembali ke bidang pertanian, di mana generasi muda sekarang itu sudah berkurang minatnya di bidang pertanian. Jadi dengan melakukan pelatihan ini, dengan mengenalkan sistem pertanian terintegrasi, kita ingin para generasi muda itu tertarik kembali ke bidang pertanian sebagai salah satu peluang kerja untuk mereka di masa depan. Jadi mereka tidak akan mungkin menganggur kalau mungkin mereka bisa mempunyai sebidang tanah, sepetak tanah, di mana itu akan bisa digunakan untuk pertanian dengan sistem terintegrasi ini. Gitu. Bu, tadi Ibu bilang ada sistem terintegrasi di sini. Sistemnya juga tidak menghasilkan limbah sama sekali begitu Bu ya. Nah, untuk evaluasi ke depannya Bu, apakah nantinya akan ada teknologi-teknologi baru lagi yang akan diperkenalkan juga Bu? Iya, betul sekali. Jadi ini akan berkelanjutan terus, di mana kita akan terus memberikan inovasi-inovasi. Jadi kami tetap melakukan riset-riset, di mana hasil riset itu akan kami sampaikan, ya kita laksanakan pada sistem terintegrasi ini. Jadi teknologi itu terus akan berkembang sehingga itu tidak akan monoton, dan nanti hasil dari kegiatan pertanian terintegrasi ini bisa akan terus ditingkatkan. Misalnya nanti dari 1 are itu akan bisa menghasilkan seperti dalam tanah 1 hektar. Seperti itu. Iya, baik, akan terus dikembangkan ke depannya Bu ya. Terima kasih Bu Ayu atas informasinya pada pagi hari ini. Dan saudara, demikian tadi ya perbincangan saya bersama dengan beberapa narasumber di Matching Fund 2022. Memang sistem terintegrasi yang diterapkan di sini tidaklah sulit, sangat mudah jika kita mempunyai keinginan atau kemauan untuk berkembang ke depannya, khususnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan. Wulandari, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.